Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 10 IPS 3. Ya, 10 IPS 3. Nah, hari ini kita mau pembelajaran kita yang terakhir, udah masuk bab terakhir, udah masuk bab 5 gitu. Nanti kita singgung materi-materi kita bab sebelumnya itu bab 4 sedikit. Terus kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 5. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama, ini muslim semua ya. Kita berdoa dulu dengan membaca suratul Fatihah. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalian juga bisa menerima materi yang saya sampaikan dengan cermat gitu dan bisa diingat dengan lama. Oke, berdoa dimulai. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya mau share PPT dulu. Sebentar. Kurang masuk. Oke. Kita masih. Nah, kemarin kita udah kelihatan PPT-nya? Udah Pak, udah. Oke. Oke, udah ya. Udah. Ya, minggu lalu kita masuk ke keseimbangan dan struktur pasar, sama ada peran pasarnya gitu sedikit. Kemarin saya sempat singgung apa sih itu pengertian pasar gitu kan, apa itu nih peran-peran pasar itu apa aja, sama macam-macam pasar itu apa aja. Kemarin baru sampai macam-macam pasar, sampai pasar menurut barang yang dijual. Oke, sekarang saya mau mereview sedikit tentang tentang pasar gitu. Di bab sebelumnya gitu kita ya sering lah ketemu dengan kata-kata pasar gitu. Mau itu permintaan penawaran itu ada pasarnya juga gitu kan. Nah, sekarang kita lebih kompleks atau lebih detail pembahasan tentang pasarnya gitu. Nah, di sini menurut William J. Stanton kemarin yang minggu kemarin, kalau pasar itu sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas gitu. Uang yang digunakan untuk berbelanja dan memiliki kemampuan untuk membelanjakan uang. Jadi intinya menurut William J. Stanton ini pasar itu sama pengertiannya secara umum gitu, yang mana tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Itu menurut William J. Stanton. Nah, menurut si Carnot itu pasar dia bertolak belakang nih sama pengertiannya si William J. Stanton. Kalau si Carnot ini dia pasar itu bukan hanya tempat bertemunya para penjual dan pembeli, tapi pasar itu seluruh kawasan di mana pembeli dan penjual dapat berinteraksi dengan bebas sehingga kesepakatan harga. Nah, kesepakatan harga dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Kesepakatan harga ini itu harga keseimbangan gitu. Atau market equilibrium. Kemarin udah kita singgung sedikit. Kemarin kita udah bahas gitu. Sekarang kita singgung sedikit. Nah, secara fungsional pasar itu mengacu pada proses pertemuan antara pembeli, penjual, perantara dan organisasi yang bertujuan untuk menciptakan adanya kontak harga keseimbangan antara pembeli dan penjual. Kayak gitu. Nah, itu secara fungsional. Pasar tempat bertemunya pembeli dan penjual dan terjadinya interaksi gitu sehingga terciptanya harga keseimbangan antara penjual dan pembeli. Nah, next yaitu peran pasar, yang mana peran pasar di sini ada 6 gitu ya. Yang pertama mengatur kegiatan produksi, yang kedua mendistribusikan barang dan jasa, yang ketiga menetapkan harga dan nilai,
Yang keempat, menentukan jumlah persediaan. Yang kelima, melakukan promosi. Dan yang terakhir, yang keenam, itu menentukan jumlah pembeli dan penjual. Itu peran pasar. Nanti pengertiannya bisa kalian selidiki sendiri gitu ya. Kalau mengatur kegiatan produksi ya udah jelas lah gitu kan. Pasar ada yang namanya si produsen, ada yang namanya distributor, ada yang namanya konsumen gitu. Nah, sekarang macam-macam pasar. Sedikit. Kemarin jenis-jenis pasar itu ada pasar konsumsi, ada pasar faktor produksi, atau pasar input dan pasar output gitu kan. Kalau pasar konsumsi itu dia masuknya ke pasar output, atau pasar barang dan jasa gitu. Pasar yang menjual barang-barang dan menawarkan jasa-jasa gitu. Nah, kalau pasar input itu pasar faktor produksi, yang mana faktor-faktor produksi pernah kita belajar di awal bab. Kalau faktor produksi itu ada faktor produksi utama sama faktor produksi turunan, yang mana faktor produksi itu diantaranya ada modal, ada tenaga kerja, gitu-gitu, ada sumber daya manusia, dan ada teknologi atau pengetahuan. Itu keterampilan lah gitu. Nah, lalu macam-macam pasar menurut wujudnya. Itu terbagi lagi menjadi dua. Yang mana yang pertama pasar konkret dan pasar abstrak. Kemarin udah dijelasin juga gitu. Kalau pasar konkret itu pasar yang kelihatan gitu. Kayak pasar tradisional, mall, pasar swalayan, supermarket, gitu-gitulah. Itu pasar yang kelihatan. Nah, kalau pasar abstrak, ini dia ya bentuknya pasar juga gitu. Tapi si pembeli dan penjual tidak bisa bertatap muka secara langsung, alias nggak ada kontak fisik gitu. Contohnya apa? Contohnya kayak Tokopedia, kayak sama Shopee, Lazada, ya gitu, kayak toko-toko online. Itu pasar. Pak, berarti dulu ada pasar abstrak nggak, Pak? Dulu. Belum adanya gadget. Kenapa? Nggak kedengeran nih suara. Sebelum ada gadget, berarti dulu ada pasar abstrak nggak? Sebelum ada gadget, dulu ada pasar abstrak nggak? Gitu. Iya. Kayak sebelum ada gadget, itu nggak ada pasar abstrak. Jadi pasar abstrak itu atau wujud pasar gitu kan. Wujud pasar dulu cuma pasar konkret gitu kan. Namanya zaman tradisional gitu kan, belum ada teknologi, belum ada belum ada ilmu pengetahuan yang berkembang pesat gitu kan. Nah, pasar ya wujudnya cuma pasar konkret aja, pasar yang kelihatan. Nah, pasar abstrak itu terjadi atau udah berkembang pesat ketika adanya gadget, smartphone gitu kan, dan lain-lain. Kayak Tokopedia, Lazada, Shopee, dan kawan-kawannya. Gitu. Nah, lalu yang ketiga, itu ada pasar menurut barang yang dijualnya. Yang pertama ada pasar ikan, lalu ada pasar buah, ada pasar daging, pasar sayuran gitu kan. Lalu, nah kita next nih. Ini kita belum masuk nih kemarin. Lalu yang keempat itu macam-macam pasar menurut waktu jual belinya. Menurut waktunya ada pasar harian, pasar mingguan gitu, ada pasar pagi, pasar malam, pasar bulanan, pasar tahunan, pasar Kamis, dan lain-lain lah. Pasar harian tuh kayak dia buka biasanya cuma kalau dalam seminggu itu kalau nggak 2 hari cuma 3 hari gitu. Itu pasar harian. Kalau untuk contohnya saya kayaknya belum nemuin ya pasarnya itu apa, tapi yang jelas di luar negeri ini ada pasar harian yang bukanya 2-3 hari. Kalau nggak salah di Korea itu ada. Di Seoul apa di mana gitu. Kalau nggak salah itu ada pasar harian. Nah, kalau pasar mingguan ya dia bukanya hampir tiap minggu gitu. Per 1 bulan bukanya hampir tiap minggu gitu. Kayak pasar minggu gitu kan, pasar minggu, pasar Jumat. Pasar Senin Kamis apa tuh, Pak? Pasar Senin. Pasar Kamis yang di Tanah Abang. Kan Senin Kamis doang. Pasar Senin Kamis. Nah, itu pasar Senin Kamis. Bukannya cuma hari Senin sama Kamis kan ya? Iya. Nah, itu dia termasuk pasar harian. Oh, berarti ada tuh contohnya ya? Pasar di Tanah Abang dong, Pak. Di Tanah Abang. Pasar pasar Senin sama pasar Kamis ya. Nah, itu masuknya ke pasar harian. Kalau pasar mingguan ya itu kayak pasar Minggu. Dia bukannya hampir tiap hari gitu. Nah, pasar pagi dia jam operasionalnya biasanya cuma dari jam
eh, 1 pagi gitu kan, jam 1 pagi sampai jam 12 siang gitu. Habis itu tutup, besok buka lagi dari jam 1 pagi sampai jam 12 siang lagi. Kayak gitu. Nah, kalau pasar malam kalian tahu istilah apa ya? Bukan istilah sih, nama nama pasar, bazar. Tahu bazar nggak? Tahu. Nah, dulu sebelum pandemi ya, banyak tuh bazar-bazar gitu kan di tiap malam. Nah, itu salah satu yang namanya pasar malam. Dia bukanya cuma malam aja gitu. Mungkin rentang abis Isya atau abis maghrib gitu sampai jam 11 udah tutup. Itu pasar malam. Lalu ada pasar bulanan dan pasar tahunan. Nah, pasar bulanan dan pasar tahunan ini hampir sama kayak pasar mingguan. Dia bukanya hampir tiap eh, hari gitu. Cuma namanya aja beda. Nah, saya juga belum nemu ini pasar bulanan sama pasar tahunan. Kalau pasar mingguan kayak pasar Minggu gitu, kayak pasar Jumat. Nah, kalau pasar Senin sama Kamis dia bukannya ya cuma Senin sama Kamis, itu masuknya pasar harian. Nah, terus ada yang kelima, macam-macam pasar menurut tempatnya. Itu ada pasar, ya kita ambil pasar yang ada di Indonesia aja lah gitu. Yang ada di Jakarta ada pasar Jatinegara, pasar Keramat Jati, pasar Rebo, itu pasar Cikini ya. Tergantung tempatnya itu di mana gitu. Berarti pasar Jatinegara itu ada di Jatinegara, ya kayak gitu-gitulah. Tuh, itu pasar menurut tempatnya. Lalu yang terakhir itu ada pasar menurut luar jangkauan atau distribusi gitu. Dia biasanya bentuk pasarnya ini udah agak beda gitu, udah agak besar dari pasar-pasar tradisional yang lain. Nah, seperti pasar lokal. Pasar lokal ini, kalian tahu pasar Jaya yang di Jatinegara ya? Nggak masalah. Kalian tahu pasar Jaya atau gini deh, Tanah Abang. Tanah Abang aja lah ya, jangan pasar Jaya. Kalian tahu Tanah Abang? Pasar Tanah Abang? Tahu, Pak. Nah, pasar Tanah Abang itu dia masuknya ke pasar lokal. Itu pasar lokal. Nah, pasar daerah ini dia kayak pasar daerah ini kayak pasar Rebo, pasar Cikini gitu. Ya, yang ada di daerahnya gitu. Daerahnya adanya di mana gitu. Berarti nama pasarnya sesuai daerah itu. Terus ada pasar nasional sama pasar internasional. Pasar internasional ini eh, sebenarnya pasar internasional itu Shopee, kayak Lazada, Blibli.com, Tokopedia itu udah termasuk pasar internasional karena pasar ini udah bisa diakses sama masyarakat luar negeri gitu. Udah ada istilah ekspor impornya gitu. Impor ekspor dan lain-lain. Nah, itu pasar menurut luar jangkauan atau distribusi. Oke, sebentar. Nah, lalu kita masuk. Nah, bentuk-bentuk pasar. Kemarin bentuk-bentuk pasar itu belum kita bahas ya. Sekarang kita bahas nih bentuk-bentuk pasar, terus nanti kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab 5 juga. Nanti kita sebelum masuk ke bab 5, kita masuk ke pembahasan bentuk pasar dulu. Nah, sekarang saya mau saya mau kasih tahu kalau bentuk pasar itu ada 2. Yang pertama pasar persaingan sempurna, nah yang lagi saya tampilin nih di slide. Bentuk pasar itu pasar persaingan sempurna pertama. Yang kedua pasar persaingan tidak sempurna. Nah, nanti perbedaannya itu ada di mana sih gitu kan? Nanti kita cari tahu nih perbedaan pasar persaingan sempurna, sama pasar persaingan tidak sempurna. Perbedaan itu di mana? Oke, sekarang kita bahas pasar persaingan sempurna dulu, atau yang gampangnya disingkat PPS, pasar persaingan sempurna. Nah, di sini pengertiannya bahwa pasar persaingan sempurna merupakan sebuah pasar yang dimana terdapat banyak para pelaku usaha atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dengan produk yang ditawarkan relatif sama atau bisa disebut homogen. Jadi pasar persaingan sempurna ini
banyak penjual gitu. Banyak penjual, banyak pembeli. Nah, barang yang ditawarkan juga hampir relatif sama. Atau barangnya itu disebut barang homogen gitu kan. Barangnya sama. Nah, lanjut ke paragraf selanjutnya. Harga yang terbentuk pada pasar persaingan sempurna dikarenakan interaksi antara permintaan dan penawaran yang saling menyepakati gitu ya. Namanya pasar gitu kan. Ada permintaan, ada penawaran gitu. Nah, kedua aspek ini disepakati gitu antara penjual dan pembeli. Sehingga pembeli dan penjual di pasar ini tidak akan mempengaruhi harga barang atau jasa yang ditawarkan. Kayak gitu. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita cari tahu nih, ciri-ciri dari PPS, pasar persaingan sempurna. Yang mana ciri-ciri yang pertama, itu produk yang ditawarkan sama. Pertama, itu ciri-cirinya. Produk yang ditawarkan sama atau barang yang dijual itu hampir sama lah, relatif sama gitu. Lalu yang kedua, banyak penjual dan banyak pembeli. Artinya persaingannya sehat di situ. Di pasar itu persaingannya sehat. Lalu yang ketiga, penjual dan pembeli sama-sama mengetahui info pasar. Yang keempat, kebanyakan perusahaan masih berskala kecil atau ya bisa dibilang produk-produk UMKM gitu yang pelaku-pelaku usahanya UMKM. Ada yang tahu UMKM nggak? UMKM itu usaha mikro kecil menengah atau kayak penjual-penjual bubur gitu kan, penjual-penjual makanan rumahan itu namanya. Penjual kaki lima ya Pak? Nah iya, pedagang kaki lima itu termasuk UMKM. Tuh, jadi atau pelaku usahanya itu masih berskala kecil. Nah lalu adanya praktik free and try atau free exit perusahaan. Jadi antara penjual dan pembeli gitu, dia bisa masuk sesukanya atau bisa keluar sesukanya gitu kan. Nggak ada paksaan di pasar itu. Lalu yang keenam, perpindahan sumber ekonominya cukup bebas. Oke, dari ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Sekarang ada yang bisa kasih contoh nggak? Contoh pasarnya itu apa? Cipulir. Pasar Cipulir. Pasar Cipulir tuh pasar apa? Sama kayak pasar apa? Tanah Abang? Pasar Minggu? Atau pasar apa? Hampir mirip Pak. Ya, hampir mirip. Jadi rata-rata yang beli di situ tuh orangnya mau dijual lagi. Jadi tahu info pasar gitu loh, tahu harganya. Oke, pasar Cipulir yang pertama. Ini siapa yang jawab? Juli. Oke, Pasar Juli. Jatinegara juga bisa sih Pak. Oke, pertama ada pasar Cipulir. Terus ada pasar Jatinegara juga, Juli. Itu menurut Juli. Iya, menurut Juli. Nah, menurut Juli. Yang lain ada yang bisa kasih contoh pasar persaingan sempurna? Dari ciri-cirinya nih. Udah cukup jelas nih ciri-cirinya gitu kan pasar persaingan sempurna. Oke, ada yang bisa kasih contoh lagi, contoh pasarnya itu apa? Kira-kira. Oke, nggak ada. Oke, saya kasih tahu. Pasar persaingan sempurna itu contohnya kayak pasar tradisional yang menjual apa? Sayuran, Beras Pak, beras. Kayak pasar-pasar sembako gitu kan. Itu pelakunya banyak kan? Pelaku usahanya banyak, terus pembelinya juga banyak. Barang yang dijual relatif sama gitu. Sayuran, sembako, daging dan lain-lain gitu kan. Kayak pasar apa ya? Kayak pasar Minggu lah. Kayak pasar Minggu. Nah, itu contoh pasar persaingan sempurna atau dia persaingannya sehat gitu. Nggak ada unsur mau menguasai pasar hanya dengan satu pelaku saja. Itu yang pertama. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti bisa kalian baca sendiri untuk kelebihan dan kekurangannya. Sekarang saya mau kasih contoh pasar yang kedua. Kalau tadi kita udah ngebahas pasar persaingan sempurna, sekarang kita masuk ke pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini terbagi lagi nanti menjadi beberapa pasar. Nah, yang pertama itu pasar monopoli. Oke, sekarang saya mau kasih tahu pengertiannya. Yang mana pasar monopoli adalah struktur pasar di mana perusahaan tunggal mengendalikan seluruh pasar gitu. Istilahnya atau bahasa lainnya cuma ada satu
cuma ada satu penjual, banyak pembeli gitu. Oke. Itu pasar monopoli. Satu penjual, banyak pembeli. Artinya persaingannya nggak sehat gitu. Mungkin bisa jadi di sisi lain mungkin persaingannya sehat menurut pemerintah. Itu dilihat dari tujuannya juga gitu, untuk apa pasar monopoli ini. Tapi ada juga pasar monopoli yang tidak sehat gitu. Dia punya saingan gitu kan, misalnya si A sama si B tadinya punya usaha yang sama gitu, misalnya kayak apa ya, Kalau Dior sama Gucci gimana tuh, Pak? Dior sama Gucci. Nah ya, Dior sama Gucci nanti ada pasar yang lain, itu ada. Nanti kita bahas ya tentang apa tuh Dior sama Gucci gitu ya. Terus ada H&M, ada Uniqlo gitu kan ya. Pasar-pasar pakaian yang hampir serupa gitu. Nah, sekarang kita bahas pasar monopoli dulu. Yang mana ada satu penjual dan banyak pembeli gitu. Artinya dia menguasai pasar gitu. Satu orang ini cuma menguasai pasar. Kayak si A sama si B. Tadinya si A sama si B ini punya persaingan gitu kan. Tapi si A punya niat jahat nih, mau mematikan usaha si B gitu, supaya semua pembeli beralih ke usahanya gitu. Semua pembeli membeli produknya gitu, membeli barangnya. Gitu, itu namanya pasar monopoli. Itu pasar monopoli yang tidak sehat. Mematikan usaha kompetitor. Nah, contohnya, sekarang kita masuk ke contohnya. Oleh karena itu, bentuk struktur pasar monopoli sering diatur oleh pemerintah. Nah, ini pasar monopoli yang diatur pemerintah ini termasuk pasar monopoli yang sehat. Atau pasar monopoli yang ya mungkin dikoordinir gitu ya, demi kesejahteraan rakyat gitu, demi kesembuhan ekonomi gitu kan, demi kemakmuran ekonomi suatu negara juga. Nah, contohnya itu ada PLN, PT KAI, dan lain-lain gitu kan, dan sebagainya. Nah, kenapa PLN dan PT KAI termasuk pasar monopoli? Sekarang kita lihat. PLN singkatan dari apa? Ada yang tahu singkatan PLN? Sering kita setiap hari nih kita pakai nih jasanya. Ada yang tahu singkatan dari PLN? Perusahaan listrik negara, Pak. Perusahaan listrik? Listrik negara. Iya, perusahaan listrik negara. PLN itu perusahaan listrik negara. Nah, perusahaan listrik gitu ya, perusahaan listrik yang di Indonesia ada nggak selain PLN? Ada nggak perusahaan listrik di Indonesia yang selain PLN? Kira-kira ada apa nggak? Jawabannya nggak ada. Jadi PLN satu-satunya perusahaan listrik yang ada di Indonesia. Nah, ini salah satu pasar monopoli nih, tapi pasar monopoli yang sehat. Demi mengatur kelancaran kegiatan masyarakat gitu kan, demi mengatur perekonomian Indonesia juga. Jadi dikoordinir sama pemerintah. Yang mana pasar monopoli ini pasar monopoli sehat. Ada PLN, terus ada PT KAI, perusahaan kereta api Indonesia, gitu kan. Nah, ini PT KAI juga termasuk ke pasar monopoli karena dia salah satu-satunya atau dari sedikit pelaku usaha yang bergerak di bidang perkeretaapian sama yang bergerak di bidang pelistrikan. Gitu. Yang pertama ada pasar monopoli. Sekarang kita masuk yang kedua. Yaitu ada pasar oligopoli namanya. Tadi pasar monopoli, sekarang pasar oligopoli. Nah, iya, tadi juga kita balik sebentar. Kita balik sebentar ke pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini salah satu perusahaan-perusahaan BUMN gitu, badan usaha milik negara, itu umumnya perusahaan monopoli yang diatur sama undang-undang gitu kan. Makanya dia termasuk pasar monopoli yang sehat. Itu karena udah ada perundang-undangannya atau udah ada peraturannya gitu. Nah, lalu yang kedua ada pasar oligopoli, yang mana pasar oligopoli ini suatu struktur pasar yang didominasi oleh hanya sejumlah kecil perusahaan gitu yang menghasilkan kompetisi terbatas. Contohnya, sekarang saya kasih contoh ininya aja. Contoh perusahaannya gitu. Yang mana perusahaan oligopoli ini dia didominasi
oleh hanya sejumlah kecil perusahaan. Kayak misalnya perusahaan semen gitu kan, atau pasar semen gitu, perusahaan semen. Nah, perusahaan semen itu kan ada beberapa perusahaan semen di Indonesia gitu. Di antaranya semen Indosemen, ada semen Gresik, semen Tonasa, Holcim, terus ada apa lagi? Semen 3 roda kan. Nah, itu termasuk pasar oligopoli. Gitu. Dia didominasi oleh hanya sejumlah kecil perusahaan semen. Contohnya. Oke, lalu yang ketiga itu ada pasar persaingan monopolistik. Nah, tadi yang kayak kita bahas ini dulu, kita bahas pengertian dulu. Yang mana pasar persaingan monopolistik atau PPM adalah struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan kecil bersaing satu sama lain. Jadi banyak produsennya gitu. Tapi produknya ini dia relatif serupa juga. Dia didominasi oleh perusahaan kecil yang bersaing oleh satu sama lain. Nah, produknya itu relatif sama. Kayak tadi tuh. Tadi siapa tuh yang ngasih contoh? Gucci sama apa tuh? Gucci sama Dior misalnya kan. Nah, Gucci sama Dior. Nah, itu kan dia ya mungkin udah termasuk brand besar lah ya. Menengah ke atas masuknya. Nah, itu dia salah satu pasar persaingan monopolistik. Gitu. Nah, kita lihat juga nih di sini. Perusahaan terdorong mengadakan inovasi produk. Nah, ini salah satu kelebihannya. Perusahaannya ini dia sering mengadakan inovasi produk gitu. Kayak tadi, produk-produk Gucci sama Dior gitu kan. Produknya mungkin setiap bulan ganti gitu kan. Produknya Uniqlo sama H&M sama kan, sama-sama baju gitu kan. Mungkin setiap bulan ganti model gitu kan. Gitu, ganti model. Nah, ini contohnya nih, contoh dari pasar persaingan monopolistik yang mana itu ada misalnya sepatu olahraga. Kalau tadi Gucci sama Dior kan dia ya perusahaan sandang lah sandang ya, pakaian gitu kan. Kayak nah, sekarang sepatu olahraga itu seperti Reebok atau sama Adidas, ada Fila, ada Nike, ada apalagi tuh kalau brandnya mungkin kalau yang cowok-cowok tahu nih, sepatu futsal kayak misalnya Ortus, kalau dulu ada yang namanya League gitu kan. Nah, itu salah satu sepatu olahraga. Tadi sama misalnya contohnya pasar pakaian gitu kan. Kalau ini sepatu olahraga, kalau misalnya pakaian itu tadi yang saya bilang kayak Uniqlo, H&M, terus ada Mango, dan lain-lain gitu kan, dan kawan-kawannya. Itu salah satu pasar persaingan monopolistik. Dia perusahaannya bersaing satu sama lain, terus produk yang dijualnya serupa. Nah, itu. Oke, sebenarnya ada 2 pasar lagi. Nah, kalau pasar tadi ada pasar monopoli, pasar oligopoli, sama pasar persaingan monopolistik. Ini dia dilihat dari sisi produsen atau dilihat dari sisi penjual. Nah, kalau 2 pasar yang lain, ada pasar monopsoni dan pasar oligopsoni. Itu dia pasarnya itu sama, pasar persaingan tidak sempurna juga. Tapi dilihat dari sisi pembeli. Kalau tadi si monopoli, oligopoli sama monopolistik ini dia dilihat dari sisi produsen atau penjual. Kalau pasar monopsoni dan oligopsoni dia dilihat dari sisi pembeli atau konsumen. Kayak gitu. Nanti saya punya tugas buat kalian, nanti kalian cari sendiri gitu. Pasar monopsoni itu apa sih gitu, sama pasar oligopsoni itu apa. Nanti biar kalian cari tahu. Oke, ini nah ini ini materi pasar ya. Kita udah masuk materi pasar gitu bab 4. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke bab 5 yaitu bank sentral. Nanti kita masuk ke bank sentral. Ada yang mau ditanyain tentang pasar, peran pasar dan lain-lainnya?
Berarti persaingan pasar tidak sempurna itu tadi ada 2 ya, Pak? Pasar persaingan sempurna. Monopolistik. Ya, Pak, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna. Tadi ada 2, dibagi 2. Pasar persaingan tidak sempurna itu dibagi 5. kan? Tadi dibagi 5. Nih, saya kasih contoh. Nih, saya ulas lagi. Ada pasar monopoli, ini yang pertama, pasar monopoli. Yang kedua ada pasar oligopoli. Nah, Oh iya. ini ada pasar persaingan monopolistik. Nah, yang 3 ini dia menurut sisi penjual. Lalu ada lagi nih yang 2, yaitu pasar monopsoni dan pasar oligopsoni. Dia dilihat dari sisi pembeli. Jadi ada 5. Pasar persaingan tidak sempurna, dia bentuknya ada 5. Gitu. Oke, ada yang mau paham Juli? Paham, Pak. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Makasih. Sama-sama. Kalau nggak ada, kita langsung masuk. Kita langsung masuk ke bab selanjutnya. Tadi ada beberapa yang belum absen. Nah, silakan absen. Link absennya ada di kolom chat. Oke, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang bab 5 nih, bab terakhir kita. Nah, ini salah saya buat nih. IPS 10 IPA. Oke, udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Udah kelihatan? Oke, sekarang kita masuk ke bab yang kelima, atau bab yang terakhir, tentang bank sentral dan sistem pembayaran. Nah, untuk pertemuan kali ini kita ngebahas bank sentral. Nanti untuk sistem pembayarannya, PPT-nya akan saya share gitu. Nah, kalian pahami sendiri sistem pembayaran itu apa. Mungkin cukup simpel materinya, sistem pembayaran. Nanti bisa kalian baca untuk PPT yang saya sebar nih, ini PPT-nya bank sentral aja. Nanti saya sebar PPT yang sistem pembayarannya. Gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan dulu nih. Pembahasan kita tentang bank sentral. Yang pertama itu pengertian bank sentral, terus tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang bank sentral. Lalu yang ketiga ada stabilitas sistem ekonomi atau sistem keuangan, sistem pembayaran lah gitu. Lalu pengertian sistem pembayaran, terus peran Bank Indonesia gitu, dan lain-lain pembahasannya. Sekarang kita masuk ke bank sentral. Oke, sebelum kita masuk ke pengertian bank sentral, saya mau tanyain. Nah, udah kelihatan nih tulisannya. Apa yang kalian ketahui dari gambar ini? Ini gambar apa sih gitu? Ada yang tahu nih gambar apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar atau pernah lihat? Biasanya kalau yang pernah lewat Sarinah gitu kan, yang pernah lewat BI bukan Bank Tamrin. Indonesia. Nah, betul. BI. Nah, karena pembahasan kita tentang bank sentral, saya mau tanya, Bank Sentral Indonesia. Bank Sentral Indonesia itu apa? BCA. Yakin? Bank Sentral Indonesia? Bukan. BNI, Pak. BNI. Bank BNI. BNI. BCA, BNI. BI, Bank Indonesia. Oke. Jadi, Bank Sentral Indonesia itu namanya Bank Indonesia. Yang ada di sekitaran Sarinah situ. Yang ada di Tamrin, Sarinah, Bank Indonesia. Jadi, Bank Sentral Indonesia itu bukan bukan BCA, bukan BNI, bukan BRI, bukan BTN, bukan Mandiri. Kalau misalnya BNI, BRI, BTN, Mandiri, itu dia bank milik BUMN.
tapi bukan termasuk Bank Sentral Indonesia. Bank Sentral Indonesia itu namanya Bank Indonesia. Yang mana si Bank Indonesia ini mengatur kegiatan-kegiatan dari bank-bank, mau itu bank swasta atau bank milik negara gitu, BUMN. Nah, itu peran dari BI. Ingat ya, Bank Sentral Indonesia itu BI, bukan BCA, bukan BRI, bukan BNI, dan lain-lain. Nggak apa-apa, namanya juga belajar gitu kan. Bagus udah mau jawab tadi. BCA, bukan Bank Sentral. Bank Sentral Indonesia itu namanya Bank Indonesia atau BI. Oke, kita next. Pengertian Bank Sentral. Nah, Bank Sentral adalah sebuah lembaga keuangan atau bank, tempat bank-bank lain menaruh dana atau rekening mereka masing-masing gitu kan, dan mempergunakan dana tersebut untuk penyelesaian atau settlement dari transaksi antar bank. Nah, jadi Bank Sentral ini dia mengawasi gitu. Nah, tugas dari Bank Sentral itu salah satunya mengawasi gitu, mengawasi kegiatan bank-bank lain gitu. Tadi kayak misalnya BNI, Mandiri,